Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man sara ala nahjihi wa sallama tasliman katsira. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin wal mukarramin, para guru, para asatidz, para sesepuh, para sepuh, senantiasa kita harapkan fadilah dan berkah ilmunya, jajaran pengurus PKM Masjid Raya Bani Umar yang saya muliakan, wabil khusus hadirin dan hadirat jamaah salat subuh rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, mari kita sama-sama panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala melalui kalimah alhamdulillahirabbil alamin atas limpahan nikmat karunia dan anugerah Allah yang senantiasa dicurahkan kepada kita. Salawat teriring salam mari kita hadiahkan kepada baginda alam Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, dan mudah-mudahan kita yang ada di sini termasuk umat Rasulullah yang akan mendapatkan syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, kali ini kita akan melanjutkan kajian tafsir surah Al-Falaq. Di kesempatan bulan yang lalu kita sudah mengkaji surah Al-Ikhlas. Surah Al-Falaq adalah surah yang turun, mayoritas ulama menyatakan turun di periode Mekah sebelum Nabi Muhammad hijrah. Terdiri dari 5 ayat. Al-Falaq yang artinya adalah yang terbelah. Al-Falaq terbelah atau yang terbelah diambil dari ayat yang pertama, Qul a'udzu birabbil falaq. Ya. Surat ini menurut sebagian ulama sebab turunnya adalah bahwa kaum musyrikin di Mekah berusaha mencederai Nabi, mencelakai Nabi bukan hanya dengan cara-cara fisik, ya, tetapi juga dengan menggunakan cara-cara non fisik, ya. Di antaranya dengan sihir, nah, atau yang dinamai dengan ain, pandangan mata yang jahat yang bisa merusak orang yang dipandangnya. Nah, maka kemudian ayat ini atau surat ini bersama surah An-Nas turun dalam rangka untuk memberikan perlindungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan upaya-upaya dari orang-orang kafir untuk mencelakai Nabi dengan cara sihir tersebut. Surah ini dinamakan juga surah Qul a'udzu birabbil falaq, tapi mayoritas ulama menamainya surah Al-Falaq. Dinamakan surah Al-Mu'awwidzatain bersama dengan surah An-Nas karena kedua-duanya menggunakan kalimat a'udzu yang artinya adalah aku berlindung. Ya. Dari kata a'udz artinya ketika kita berusaha untuk berlindung baik itu kepada Allah maupun kepada manusia, kepada malaikat, bahkan bisa jadi kepada jin atau kepada benda-benda, itu namanya al-'audz. Tapi al-'audz di sini ya, maksudnya adalah perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala yang diharapkan berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh ciptaan Allah, baik itu manusia maupun binatang-binatang. Ya. Terkadang manusia tidak semuanya baik, ada yang berupaya untuk bertindak buruk kepada kita. Maka dua surat ini merupakan surat yang bisa digunakan oleh umat Islam dalam rangka melindungi diri dari hal-hal yang tidak disukainya, baik itu berupa manusia
binatang maupun bahkan benda-benda mati. Kadang benda-benda mati juga membahayakan. Mobil benda mati kan, nah, tapi membahayakan ya. Kalau ada yang nyetir, kalau toh tidak ada yang nyetir ditabrak sama kita ya. Mobilnya berhenti tapi orangnya malah yang nabrak gitu kan, bisa saja ya. Jadi ini adalah surah bersama surah An-Nas ya, sebagai tameng bagi umat Islam ya. Tetapi yang inti adalah selain tameng-tameng fisik tadi adalah tameng dari perbuatan munafik. Jadi surah ini juga dinamakan Al-Muqashqishatain. Nah, susah ya. Al-Muqashqishatain. Muqashqish ya. Dua surat yang menurut Imam Al-Qurtubi berarti yang membebaskan manusia dari kemunafikan. Nah, jadi kalau kita tidak ingin jadi orang yang imannya lemah dan mengarah kepada kemunafikan, maka perbanyaklah membaca surah Al-Falaq dan surah An-Nas ya. Karena kemunafikan itu bukan hanya munafik akidah gitu. Yang paling bahaya yang bisa menimpa siapa saja adalah munafik perilaku dan sikap ya. Kalau munafik akidah barangkali insya Allah banyak orang yang selamat, banyak orang yang terhindar. Tapi munafik perilaku dan sikap ini yang sulit ya. Maka kita minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Kadang-kadang orang Islam tapi kelakuannya munafik karena dia pembohong ya. Itu kan ayatul munafik salasa, idza hadatsa kadzaba, kalau berkata bohong, munafik dia, munafik perilaku ya. Wa idza wa'ada akhlafa, ketika berjanji mengingkari ya. Janjinya mau ngasih belanja 1 juta sehari ya, 01-nya malah dihilangin ya bu ya. Nah, dibilang Ustadz gak boleh tuh kalau kayak begitu, itu niru orang munafik perilakunya ya. Ketika berjanji mengingkari ya. Ibu juga sama, mau dimasakin ayam ternyata masakin tempe, tempenya tempe gembus lagi ya, yang sekali makan langsung moncor gitu ya. Jadi nggak ada masuk, langsung bablas saja ya, karena nggak ada gizinya ya. Itu namanya ketika berjanji mengingkari ya. Biasanya kalau udah usia kayak begini jarang-jarang janji ya, karena takut ya, takut mengingkari ya. Makanya sudah tahu apa perlu janji-janji deh ya. Nah, kecuali nanti kampanye. Kalau orang kampanye biasa. Kalau ada orang datang pak ya, janji-janji kampanye ya, jangan pernah dikasih minuman manis. Ketika dia nanya kenapa pahit, karena manisnya udah ada di mulut bapak, gitu aja bilang ya. Ya, mulut bapak udah manis, kasih yang pahit-pahit aja, yang jelek-jelek gitu. Itu biasanya ya berbusa-busa itu orang mau kampanye kan ya, mempromosikan diri sendiri ya. Nah ini di masa-masa krusial nanti ya, tahun-tahun politik ini akan banyak pembohong-pembohong, akan banyak orang-orang yang berjanji ya. Dan kemudian wa idza tumina khana, dan ketika dipercaya berkhianat ya. Ini kalau kita cermati di masa sekarang, banyak sebenarnya di lingkungan kita itu ya, orang-orang yang punya perilaku seperti ini. Ini bukan munafik akidah Pak ya. Hadis ini berkaitan dengan munafik perilaku ya. Maka salah satu upaya kita di samping dari diri kita sendiri ya, berupaya untuk tidak melakukan 3 hal ini adalah dengan sering-sering membaca surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Insya Allah akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mau bohong langsung diingatkan oleh Allah, jangan bohong, terus terang aja, bilang aja bahwa kamu sudah jelek gitu aja, nggak apa-apa udah ya. Jangan cantik nggak pak, wah cantiknya, jangan ya, karena itu bohong itu ya. Padahal usia udah 70 masa masih cantik ya. Yang udah mulai keriput bu ya, nek, panggil aja nek sekalian ya. Nah, kalau bu terlalu muda gitu kan, apalagi beb gitu ya. Nah, kalau 70 tahun panggil beb ya, bebek apa-apa gitu kan, nanti juga bebek gitu kan ya. Apalagi yang saya tahu panggil say, wah saya belum tentu saya benar, kok panggil saya syaitonir rajim gitu, repot kalau begitu kan ya. Lebih repot lagi ya, di syaiton gitu ya. Itu yang panggilan-panggilan begitu penting juga sih kadang-kadang bu ya, untuk memperbaharui cinta dan mahabbah kita, tapi ya jangan lebay juga gitu ya bu ya. Sekali gak dipanggil sayang ngambeknya 5 bulan ya jangan, belum tentu itu tidak sayang, lupa saja, lupa mengungkapkan. Yang terpenting bukan ungkapan mulut kan,
yang penting bukti nyata gitu kan. Nah, itu yang penting ya. Baik, jadi surah Al-Falaq ini salah satu surah yang bisa menjadi tameng bagi umat Islam, bukan hanya berkaitan dengan masalah fisik ya, tapi juga masalah hati tadi, kemunafikan tadi. Baik, kita lanjutkan masuk ke tafsir surah Al-Falaq. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul, katakanlah, a'udzu, aku berlindung, birabbil falaq, dengan Tuhan segala yang terbelah ya. Jadi kenapa di sini Nabi Muhammad diminta oleh Allah untuk berlindung dari Tuhan segala yang terbelah? Makna yang terbelah di sini apa? Ada dua pendapat. Sebagian ulama mengatakan bahwa yang terbelah itu maksudnya ketika hari menjelang siang. Jadi waktu fajar, waktu sahur, waktu subuh itu, ketika matahari ya, itu akan mulai masuk dan membelah kegelapan ya. Jadi warna putih yang merupakan warna di mana waktu siang itu akan datang, itu membelah malam sehingga disebut Al-Falaq ya. Ini kenapa waktu ini disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad diminta untuk berlindung pada waktu tersebut, karena konon ya, waktu ini adalah waktu yang paling efektif untuk melancarkan sihir, untuk melancarkan santet, untuk melancarkan upaya-upaya mencelakai kita melalui sihir tadi ya. Jadi karenanya kemudian Nabi Muhammad diminta untuk waspada. Kewaspadaannya dengan membaca surah Al-Falaq ini ya. Jadi Bapak dan Ibu ya, memang kalau kita bertanya pada orang-orang yang ahli dalam bidang ini, waktu malam itu adalah waktu ya, mereka biasanya mengirim, dan utamanya adalah waktu sahur itu, waktu falak itu, karena itu mayoritas orang sedang tidur dan mayoritas orang sedang lengah ya kan. Kalau masih jam 9, jam 10 pasti bangun ya. Biasanya jam habis subuh sudah beraktivitas. Sebelum subuh itu adalah waktu di mana kondisi manusia biasanya sedang lengah selengah-lengahnya. Nah, Bapak dan Ibu, saya punya pengalaman dengan beberapa santri yang tinggal di tempat saya. Ada 2 orang. Itu ternyata memang di samping waktu tadi, waktu malam itu, yang kedua ya, sihir, termasuk juga makhluk-makhluk halus yang dikirim ataupun makhluk halus yang masuk ke diri kita, itu dia akan merasuk ke tubuh kita dalam situasi dan kondisi pikiran kita sedang tidak tenang, pikiran sedang kacau, atau pikiran sedang tidak fokus, kosong, tidak fokus, dan di situ biasanya ya, makhluk itu akan masuk ya. Makanya orang yang membaca surah Al-Falaq kan orang yang sadar gitu. Orang yang dalam kondisi sadar, orang yang kondisi fokus, dan itu sulit ya. Ya. Mereka itu nggak bisa masuk sebenarnya ya, karena mereka adalah makhluk-makhluk yang gaib ya. Santet juga adalah sesuatu yang gaib ya. Tetapi ketika pikiran kita kosong ya, kondisi kita sedang lemah secara fisik maupun batin ya, biasanya, atau sedang lelah, ketiduran dan lain sebagainya ya, makanya di situ masuklah mereka ya. Ini waktu falak diminta oleh Allah untuk kita berlindung. Yang kedua, ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud Al-Falaq ini semua yang terbelah ya. Biji-bijian itu kan terbelah juga Pak ya. Ketika misalnya apa ya, tumbuh-tumbuhan ya, itu kan ada biji-biji, ada buah-buahnya ya. Pembelah butir tumbuh-tumbuhan dan biji buah-buahan itu pun namanya Al-Falaq, Faliqul Isbah atau Faliqul Habbi wan Nawa ya. Jadi semua yang terbelah itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi biji-bijian ya, ketika ya apa namanya tumbuh ya, kemudian butir-butir ya dalam tumbuh-tumbuhan itu kan membelah ya. Biasanya kemudian
tumbuh ya menjadi 2, menjadi 3, menjadi 4 dan seterusnya, terbelah satu persatu. Itu pun disebut sebagai falak ya. Ada juga yang disampaikan tadi ya, faliqul isbah ya, membelah kegelapan malam dengan cahaya pagi. Ini yang saya sampaikan tadi, pendapat yang pertama. Nah, dua pendapat ini kedua-duanya dirangkum ya, bahwa yang dimaksud adalah kita diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perintah kepada Nabi untuk senantiasa waspada, senantiasa melindungi diri kita dari apapun ya, termasuk hal-hal yang tidak kita duga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh kita minta perlindungan polisi, silakan. Minta perlindungan suami, kalau ibu merasa suaminya bisa melindungi, silakan minta perlindungan satpam kalau kita tinggal di komplek misalnya. Silakan minta perlindungan kepada kiai dengan amalan-amalannya, khususiyahnya kepada kita, silakan ya. Tetapi perlindungan mereka itu punya keterbatasan ya. Di pesantren-pesantren Pak, nah, biasanya pasti ada yang namanya pagar gaib ya. Itu di pesantren istri saya itu pernah itu ada orang pengen nyolong celana dalamnya cewek orang kampung gitu, karena pesantrennya belum ada gerbangnya waktu itu, masih awal-awal berdiri ya, masih pakai geribik gitu ya, apa namanya, anyaman bambu gitu. Itu ada yang masuk nggak bisa keluar jadi muter-muter di situ ya, sampai subuh itu ya, jadi dari malam sampai subuh nggak bisa keluar ya. Akhirnya ketangkap ya, ternyata mau nolong celana dalam sama BH-nya cewek gitu ini punya penyakit gitu. Nah itu ketangkap ya, ketika ditanya kenapa kamu nggak bisa keluar, bingung katanya, jalannya kok nggak ada, orang jalan terbentang kayak begini kok ya. Nah ini bisa saja, silahkan gunakan itu ya. Di pesantren anak saya yang sekarang itu juga nggak ada gerbangnya, tapi kiainya itu memagari dengan pagar gaib itu ya. Ya saya nggak tahu caranya bagaimana, kalau ada orang yang ahli di bidang itu ya, silakan itu ya. Dan itu pernah kejadian juga, ada orang masuk nggak bisa keluar ya, bingung dia ya. Ya biasanya orang-orang yang jahat ya, kalau orang yang baik ya enggak ya. Nah ini bisa seperti itu, silakan. Tetapi kan perlindungan seperti itu, misalnya kalau ada orang yang lebih jago, lebih ahli, dia bisa kemudian menghancurkan pagar pelindung itu dan kemudian dia melakukan tindakan kejahatan. Maka sejatinya perlindungan sehebat apapun, secanggih apapun, sekuat apapun dari manusia, itu pasti tidak akan bisa menyaingi perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sejatinya semua manusia itu sudah diberikan perlindungan itu. Nyatanya apa? Kita tidak pernah kemasukan semut ya, di hidung kita, di mulut kita, padahal kadang tidurnya menganga lebar, tapi alhamdulillah sekalipun disebut nyamuk ribuan pernah tiba-tiba ada nyamuk, rombongan nyamuk masuk gitu ya, rasa-rasanya kok tidak ya, paling 1-2 iya kan ya. Itu mengapa? Perlindungan dari Allah ya. Kita dilindungi ya, lubang-lubang tempat di mana kita ini mengeluarkan cairan-cairan ya, dari mulut, dari hidung, dari telinga, itu kan terbuka lebar ya, setiap malam ya. Ya, pada saat kita tidur itu kan kondisi yang paling rawan ya, di mana ya, bisa saja ya, saat-saat tidur itu tiba-tiba ada binatang melata masuk ya, dan kita tidak tahu, apalagi yang tinggal di pedesaan, di persawahan dekat kebun ya. Itu tempat mertua saya itu dekat dengan sawah depannya, itu seringkali ular masuk itu ke rumah ya. Ya ada jalan, pada jalan lebar dan ada halaman lebar, tapi tetap aja ya. Nah kalau kemudian kita tidak minta perlindungan kepada Allah, terus minta sama siapa? Karena hal-hal yang seperti itu ya, kita tidak bisa menduga ya. Nah, maka ucapan qul a'udzu birabbil falaq ya, atau permintaan Allah kepada Nabi Muhammad ini sejatinya juga perintah kepada kita. Nah, minta berlindung dari apa? Min syarri ma khalaq, dari kejahatan yang diciptakan ya. Syar itu Pak artinya awalnya adalah buruk atau madarat, lawannya adalah khair
ya, yang namanya syar itu mencakup dua hal, buruk itu mencakup dua hal, yaitu yang pertama sakit dan yang mengantar kepada sakit. Jadi yang namanya syar itu ada dua, ya, sesuatu yang buruk dan sesuatu yang mengantarkan kepada keburukan, itu pun disebut syar, ya Pak. Ya, misalnya begini, ya, sakit, ya, orang sakit misalnya, ya, itu kan buruk. Ya, yang mengantar kepada sakit apa? Misalnya masuk angin, ya, karena keluar malam-malam, ya kan, kena masuk angin. Atau misalnya orang kena stroke, itu sakit dan itu syar, buruk. Nah, yang mengantar kepada sakit, ya, hobi makan daging-dagingan, makan yang kolesterol tinggi misalnya, ya. Jadi yang namanya syar itu seperti itu. Jadi apa? Kita minta kepada Allah, mohon kepada Allah dilindungi baik dari sakitnya atau sesuatu yang buruk itu, atau yang mengantarkan kepada keburukan itu, ya, ya kan, dua-duanya. Karena tadi itu, bahwa sesuatu yang buruk itu kan ada sebabnya, ya. Nah, sebab itu juga kita minta perlindungan kepada Allah, ya. Kadang-kadang ada orang, Pak, sudah tahu bahwa dia kolesterol tinggi, tapi hobi makan satenya luar biasa, nggak bisa dikendalikan. Hobi makan duriannya itu, ya, nggak ketulungan gitu. 5 durian habis sendirian. Saya dulu punya mantan dekan sebelum saya, ya, itu 3 bulan, Pak, nggak bisa ngapa-ngapain, Pak, ya, tinggal tulang sama kentut doang badannya. Sebabnya apa? Dia makan durian 5 biji, pulang kampung, dia orang Medan. Tahu sendiri kan durian Medan enaknya itu. Pulang di sana, ya, makan durian 5 biji sendirian. Sudah usianya sudah lebih dari 60 tahun, ya. Dan punya diabetes, punya gula. Habis itu, Pak, langsung drop 3 bulan, bener-bener itu gak bisa ngapa-ngapain. Nah, ya itu kan artinya apa? Kesukaan terhadap durian itu yang menyebabkan dia sakit seperti itu. Tapi waktu sakit 3 bulan itu hidup, Pak, nggak mati itu. Habis itu sehat lagi. Matinya kena COVID, ya, ya. Ngurusin orang yang kena COVID, dia kena COVID, kena. Jadi kadang-kadang, ya, orang yang diduga misalnya usianya sudah pendek karena sudah kondisi kayak gitu malah hidup, yang diduga sehat malah mati, ya. Nah, ini syar tadi maksudnya seperti itu, ya, ya. Jadi misalnya orang, ya, itu punya penyakit, ya, tapi kemudian Allah tidak memberikan perlindungan, karena bisa jadi orang ini tidak minta kepada Allah, ya, untuk tidak melakukan apa yang menjadi larangan, sehingga kemudian dia melakukan itu terus menerus. Nah, ini pun disebut syar, ya. Misalnya ada kebakaran, ya, kebakaran itu kan syar, keburukan. Tapi yang menyebabkan kebakaran itu orang seringkali tidak mendeteksi itu, ya. Maka kita minta kepada Allah dilindungi, ya, dari hal-hal seperti itu. Kita kan tahunya rumah kebakaran, tapi kan kita nggak tahu sebabnya dari mana. Kebetulan instalasi listriknya misalnya yang masang nggak benar, kita nggak tahu, Pak, ya. Seringkali di Tambora itu kan kejadian-kejadian kebakaran itu dari listrik, ya. Rumahnya padat kayak begitu, satu rumah bakar semua, ya kan, ya. Jadi kita kan nggak tahu, misalnya kita sedang duduk tiba-tiba, ya, ada mobil nyamper kita, nabrak jeder, ya, kan nggak tahu itu. Kita tidak masalah, tapi orang lain, ya. Maka itu min syarri ma khalaq, itu dari burukan apa yang Allah ciptakan. Karena keburukan, ya, ya, itu bisa datang dari mana saja, ya. Keburukan itu datang bisa kapan saja. Keburukan itu bisa datang dari siapa saja, bahkan dari apa saja tadi itu, ya. Ada orang keselak mati, Pak, pernah nggak dengar berita keselak mati, kebablas, Pak, ya, bisa terjadi. Bahkan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kita itu ketika bersin itu dianjurkan membaca Alhamdulillah. Kemudian dijawab, ya yarhamukallah, jawab lagi yahdikumullah wa yuslihu balakum. Kira-kira mengapa, Pak? Ya, bersin, ya, di samping
dia adalah nikmat, karena dengan bersin itu penyakit-penyakit keluar dari tubuh kita melalui hidung maupun mulut. Tapi tolong pas bersin jangan dihadapin ke muka orang, mindahin penyakit dari kita ke orang lain, dikaplok nanti bahaya ya. Bersin itu mengeluarkan penyakit, maka kita mengucapkan alhamdulillah, syukur karena Allah mengeluarkan penyakit dari tubuh kita. Nah, tapi di sisi yang lain, bersin juga memiliki potensi bahaya yang sangat besar, Pak. Dan ini pernah terjadi, walaupun jarang, tapi pernah terjadi. Artinya apa? Bahwa potensi bahayanya bersin itu juga sangat besar. Apa? Ada dua, Pak. Pernah ada kejadian orang bersin, saking kerasnya bersin, Pak, bola matanya keluar. Oh, bola matanya keluar. Benar itu kejadian. Bola matanya keluar. Saking kerasnya tekanan angin daripada bersin itu. Nah, konon ini pernah ada yang ngukur, Pak. Kecepatan angin orang bersin itu sama seperti kecepatannya Valentino Rossi waktu membalap. Ya, 300 km per jam, Pak. Maka hati-hati, jangan kalau muka orang-orang bisa mental itu, Pak. Ya, apalagi yang bersin gemuk kayak saya gitu. Waduh, langsung ke sana gitu ya. Itu bola matanya keluar, Pak. Benar, ini kejadian, saya baca itu. Yang kedua pernah kejadian bersin, saking kerasnya tulang rusuknya patah, langsung. Nah, berarti apa? Dalam aktivitas bersin itu ada dua. Yang pertama ada khair, kebaikan, ya, tapi ada potensi keburukan, ya, bahaya yang besar pula. Maka ketika kita selamat bersin mengeluarkan penyakit tanpa ada masalah apapun, maka kita dianjurkan membaca alhamdulillah. Maka jangan mempermainkan bersin. Nanti anak kita, cucu kita, saudara kita yang mempermainkan bersin, tolong dikasih pengertian, dikasih edukasi, Pak. Cocot misalnya gitu ya, tempe gitu misalnya gitu ya. Jangan, tolong ya. Ini kadang-kadang dimain-mainin gitu ya. Masih lumayan combro misalnya gitu, lebih parah lagi gitu kan. Nah, itu dibikin mainan itu ya, dipikir itu sesuatu yang lucu. Itu anugerah Allah yang luar biasa. Kalau tidak ada bersin, Pak, ya, kita nggak tahu bahwa penyakit-penyakit ngumpul di hidung, di mulut kita, dikeluarkan oleh Allah, kemudian tidak ada bahaya yang ditimbulkan, karena potensi bahaya juga tinggi ya. Apalagi orang-orang yang fisiknya lemah. Coba saja, Pak, kecepatannya itu sampai ke dalam, itu terasa sekali di sini ya. Maka hal-hal seperti ini ya, kita harus perhatikan. Kita minta perlindungan dari Allah ya, dari hal-hal yang terkadang tidak diduga bahwa itu membahayakan ya. Maka di sini Allah menggunakan min syarri ma khalaq ya, apa saja ya. Ya. Bukan manusia. Man itu berarti apa? Yang bernyawa atau yang berakal, manusia. Tapi ma itu artinya semuanya ya. Kadang-kadang yang kita duga bahaya ya, ternyata tidak bahaya ya. Justru dibalik yang terlihat bahaya itu yang lain ya. Maka kita memohon kepada Allah jangan sampai itu terjadi. Nah, ketika Allah bicara tentang keburukan ya, saya ingin sedikit filosofis ya. Memang ini redaksinya adalah min syarri ma, keburukan ciptaan Allah. Allah ketika berbicara tentang keburukan itu pasti disandarkan kepada makhluk. Ini disandarkan kepada ma, sesuatu. Karena sejatinya Allah tidak pernah berbuat buruk ya. Tapi dalam konteks ayat ini Allah ingin menyampaikan ada keburukan-keburukan ya, yang diciptakan oleh manusia itu sendiri, atau memang dari diri makhluk ciptaan Allah itu ada aspek-aspek keburukan di samping aspek-aspek kebaikannya ya. Kita tahu misalnya ular itu bermanfaat, Pak, ya kan, pasti ada manfaatnya, maslahatnya banyak sekali. Tapi dibalik kemaslahatan dan kemanfaatan itu ada bisa yang membahayakan. Nah, ini bisanya ini kan ya. Misalnya lagi ya, ikan itu enak ya. Misalnya ikan gurame,
Tapi kan kita nggak tahu durinya. Pas dimakan durinya nusuk, nyangkol di sini nggak bisa keluar. Ya. Melalang begini nusuk sana sini, ya. Sampai akhirnya operasi. Ya. Ya. Kan bisa terjadi seperti itu. Kita nggak nyangka. Nah ini yang dimaksud bahwa Allah tidak menciptakan keburukan, tetapi di dalam ciptaan Allah itu kan ada hal-hal yang sejatinya potensi keburukan itu muncul karena keteledoran kita, ya, karena kesalahan kita sendiri. Ya. Jadi intinya begini, bahwa Allah tidak pernah berbuat buruk, tetapi keburukan itu sejatinya terjadi karena kesalahan manusia itu sendiri. Ya. Ada juga karena persepsi manusia, pandangan manusia, perspektif manusia yang belum sampai. Ini yang saya katakan filosofis itu. Mengapa sesuatu terlihat buruk? Bisa jadi ya karena kita salah memandangnya, salah dalam cara pandang, paradigmanya salah. Saya pernah contohkan dulu kalau nggak salah, orang melihat tai lalat, ya, ada tai lalat di pipi seorang wanita, tapi cara melihat tai lalat itu salah, pakai mikroskop, dilihat dengan mikroskop, kira-kira yang tampak apa Pak? Yang tampak apa kalau melihat tai lalat dengan mikroskop? Itu benda hitam berbulu, mengerikan, menakutkan, menjijikkan bahkan, ya kan? Karena melihatnya dengan mikroskop. Ya. Tapi ketika mikroskopnya diambil dan kita lihat tai lalat itu dengan pandangan mata biasa, jarak pandang ideal, langsung tadinya berbulu hitam, mengerikan, menakutkan, menjijikkan, berubah. Waduh, cewek atau perempuan itu cantik, tapi menjadi lebih cantik karena tahi lalat yang menempel di pipinya. Ya, jadi sesuatu yang tadinya buruk karena salah pandang tadi, salah paradigma, kemudian dirubah paradigmanya menjadi baik. Nah, ini penting sekali Pak. Ya. Jadi kita kadang-kadang dalam keseharian itu seperti itu Pak. Ya. Memandang bahwa sesuatu itu langsung wah kecelakaan buruk pasti itu. Belum tentu. Ya. Bisa jadi lewat kecelakaan itu orang tersebut justru diangkat derajatnya oleh Allah karena kemudian dia bertaubat, kemudian dia menjadi lebih dekat kepada Allah dibandingkan sebelum cacat misalnya. Ya. Ada orang-orang ya yang ditimpa keburukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka untuk mengangkat derajatnya, mendekatkan dirinya kepada Allah. Dan ini kerap kali terjadi Pak. Biasanya orang akan sadar ketika mendapatkan keburukan, mendapatkan musibah, bukan mendapatkan nikmat. Seringkali yang membuat orang lupa adalah nikmat tadi itu. Ya. Maka saya pernah menggambarkan orang kalau nyetir mobil di jalan tol itu sekali kecelakaan langsung mati. Bisa saja kecelakaannya beruntun Pak, yang mati 5 orang, 5 mobil langsung, ya enggak? Tapi kalau kecelakaan di jalan menanjak, belok-belok ya, paling-paling 1 mobil, itu pun kadang-kadang selamat. Karena apa? Begitu merusuk ke dalam jurang, jurangnya isinya air yang dalam, sehingga kemudian selamat, ya, nggak sampai terbentur. Ya. Nah, ini kerap kali terjadi. Maka cara pandang kita itu yang penting kita rubah. Ketika kita melihat sesuatu yang terlihat buruk secara zahir, maka kita harus ubah cara pandang itu supaya benar cara pandang kita. Ya. Dan itu banyak Pak. Ya. Kan saya pernah sampaikan dulu ada sahabat namanya Ammar bin Husain. Ya. Itu sakit parah, ya. Sakit parah, sakit ambeien, sakit wasir ya, udah stadium tinggi. Nah, saking parahnya, ya, itu beliau kalau jalan itu sudah meringis-meringis, kalau duduk itu sudah nggak tenang, sakit sekali. Tapi rasa sakit yang luar biasa itu tidak mengurangi sedikit pun etos beliau dalam beribadah. Kalau sholat pasti di saf awal, kalau majelis Nabi pasti paling awal hadir, ya, dan senantiasa di barisan terdepan. Kemudian sahabat-sahabat yang lain bertanya, ya Ammar, kenapa engkau bisa seperti itu? Tahan dengan rasa sakit yang luar biasa itu. Kata Ammar, rasa sakit ini ya, luar biasa memang, tapi tidak ada apa-apanya dibandingkan ya, ganjaran yang Allah berikan kepada saya.
Allah mengganti rasa sakit ini ya, dengan apa? Setiap pagi setelah selesai sholat subuh, saya kedatangan tamu istimewa dari langit. Saya didatangi oleh malaikat Jibril setiap pagi setelah subuh. Untuk apa? Untuk menyampaikan salam dari Allah. Jadi rupa-rupanya sakitnya Ammar bin Husain ini ya, itu adalah sakit ya, yang justru menghantarkan dia mendapatkan salam setiap pagi dari Allah. Berarti apa? Intinya bahwa orang melihat bisa jadi keburukan untuk Ammar, tapi Ammar sendiri merasakan bahwa sakit itu bukan keburukan baginya. Ini adalah cara Allah untuk mengangkat derajatnya, cara Allah untuk meningkatkan kualifikasinya di hadapan Allah. Nah, ketika itulah kemudian yang buruk menjadi baik. Sama ya, banyak orang misalnya tidak beruntung di dunia ya, dia tidak sekaya orang lain, tidak semakmur orang lain ya. Tapi di balik kemiskinannya atau kesahajaannya itu ternyata Allah mengangkat derajatnya. Ini yang pertama. Jadi keburukan itu ya dianggap terjadi karena persepsi kita, perspektif kita atau paradigma kita yang salah. Yang kedua, sesuatu yang buruk itu bisa jadi ya adalah merupakan bagian dari skenario Allah untuk menciptakan keseimbangan di dalam kehidupan ini ya. Karena tidak mungkin dunia ini akan berjalan, akan dinamis ya, akan bergerak tanpa ada yang sakit. Karena di sana ada dokter yang membutuhkan orang sakit juga dalam tanda kutip. Ya kan? Dunia ini tidak akan bergerak tanpa adanya orang yang tidak punya uang, sehingga dia mencari pekerjaan. Di sanalah kemudian bos-bos itu memberikan uang itu dengan pekerjaannya. Betul nggak Pak? Di dunia ini ada orang-orang yang tertimpa musibah, kesedihan. Disitulah maka kemudian peran daripada orang lain dengan kasih sayangnya, saudaranya, ayahnya, ibunya, anaknya, ya, ustadznya yang memberikan motivasi dan seterusnya. Disitulah kemudian dunia bergerak, Pak. Jadi keburukan yang terjadi di Palestina sekarang ini ya, kalau kita lihat dalam perspektif ini ya, sebenarnya Allah mampu nggak misalnya menghancurkan Israel ya, mampu nggak Allah menghancurkan Israel? Apa sih yang nggak mampu ya? Kecil sekali Israel, nggak ada apa-apanya. Tapi mengapa sampai sekarang nggak hancur-hancur, malah Palestina yang diobrak-abrik ya? Kenapa kira-kira Pak? Kalau kita lihat dari perspektif ini ya, dari perspektif ini, kalau Palestina nggak dibombardir kayak itu, kita kemarin pada kunut nazilah apa enggak? Kita kemarin pada sholat gaib apa enggak? Saya pikir enggak juga ya Pak ya. Alhamdulillah saya juga kemarin kunut nazilah dan sholat gaib sekaligus. Jadi itulah cara Allah untuk menciptakan solidaritas sesama umat Islam, ya kan? Kita juga mendapatkan pahala kunut nazilah kita dan doa kita kepada mereka melalui sholat gaib. Dan yang kedua yang lebih penting lagi ya, Syekh Ali Jum'ah dalam bukunya itu pernah mengulas ini, kenapa Israel masih tetap ada dan menjajah Palestina ya. Itu beliau mengatakan kalau mereka hidup dengan makmur, hidup dengan tenang, tidak dijajah seperti sekarang ya, mereka akan sulit untuk mendapatkan surga dengan cara yang lebih cepat, dengan cara yang instan. Sebenarnya di satu sisi bagi Palestina itu adalah nikmat, supaya apa? Mereka mendapatkan surga dengan cara yang sangat-sangat instan dibandingkan orang lain yang harus berpuluh-puluh tahun untuk mendapatkan surga. Mereka satu kali keluar melawan ditembak mati, syuhada ya. Itu. Dan inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar tadi itu ya, kami ciptakan segala sesuatu dengan ukuran ya. Ukuran-ukurannya ya. Maka kalau kita lihat tsunami dulu di Aceh, puluhan ratusan ribu orang meninggal, musibah besar misalnya pada gunung meletus Tambora zaman dulu, banyak sekali bahkan binatang-binatang musnah misalnya. Apakah itu Allah menciptakan dalam rangka menciptakan madarat kepada manusia? Tidak. Keseimbangan
qadar tadi itu perlu dijaga Pak ya. Sebab kalau tidak ada musibah-musibah atau bencana-bencana alam juga, kalau kita lihat dalam perspektif yang lebih luas, manusia hidupnya panjang dan tidak ada yang mati dalam jumlah yang masif dalam satu waktu tertentu, maka dunia ini bagaimana akan penuh sesak dan tidak akan bisa menampung kapasitas manusia kalau semuanya tetap seperti apa adanya sekarang ya. Itulah gambaran tentang syar tadi itu ketika dikaitkan dengan keadilan Allah. Banyak juga yang bertanya, Ustadz, itu kalau ada orang ya sudah cacat, misalnya miskin, ya, jelek, ya, utangnya banyak, jomblo lagi nggak laku-laku ya. Yang kayak begitu gimana Ustadz ya. Berarti Allah adil dong. Di satu sisi ada yang ganteng, pintar, kaya ya, istrinya cantik ya, 5 lagi dia yang satunya bonus ya, anak yang satu meninggal kawin lagi gitu ya. Maksudnya istri yang kelima setelah istri pertamanya meninggal ya. Loh, kok bisa seperti itu? Di mana letak keadilan Allah? Nah, kalau ada pertanyaan seperti itu Pak ya, Bapak dan Ibu jangan menjawab dalam perspektif kita sebagai manusia ya. Dan jawaban apapun yang kita sampaikan itu pasti tidak akan memuaskan nalar kita, karena sesuatu yang dilakukan Allah itu di luar nalar kita ya. Nah, terkadang walaupun saya tadi menyampaikan ya, bahwa bisa jadi karena keterbatasan kita, tapi di sisi yang lain juga kadang-kadang nalar kita nggak nyambung ya. Ketika nalar kita nggak nyambung tadi itu jangan dilanjutkan, karena ketika dilanjutkan pasti tidak akan pernah ketemu. Karena apa? Yang kita teliti adalah tindakan atau perbuatan Allah. Allah itu tidak bisa dinalar, jangkauannya terlalu berbeda. Yang satu adalah mutlak, yang satu lagi terbatas, yang satu absolut, yang satu nisbi, yang satu metafisika, yang satunya fisik. Maka nggak bisa ya. Jangan mengukur keadilan Allah itu dengan keadilan versi manusia Pak ya. Maka yang bisa kita lakukan apa? Kalau melihat fenomena seperti ini, orang yang mengalaminya ya, yang mengalami misalnya musibah seperti itu, itulah yang harus bersikap bagaimana dia memandang musibah itu bagian dari nikmat. Bagaimana sesuatu yang buruk itu kemudian dia rubah paradigmanya menjadi baik, sebagaimana saya sampaikan di awal tadi ya. Jangankan yang repot-repot kayak tadi ya, yang pernah saya sampaikan dulu juga, ada orang seumur hidup berbuat jahat, tiba-tiba satu hari sebelum mati dia taubat, dan kemudian mati dalam keadaan taubat, husnul khotimah, masuk surga. Orang yang lain itu seumur-umur berbuat baik, tiba-tiba satu hari menjelang kematiannya dia kafir, murtad, dan kemudian mati dalam keadaan murtad. Terus yang puluhan tahun itu gimana? Yang satunya karena taubat, namanya taubat kan dihapus dosanya Pak ya, semuanya ya, masuk surga. Yang satu masuk neraka karena dia kafir. Terus yang puluhan tahun kemana? Banyak pertanyaan kayak gitu Pak di kalangan mahasiswa. Nah, kemudian saya jawab ya, kalau kemudian hal yang seperti itu ya, kamu terus ulik-ulik ya, itu pasti nggak akan ketemu jawabannya. Karena kita nggak tahu di balik apa yang terjadi itu ya, apa sebenarnya hikmah Allah, apa sebenarnya rahasia yang kita tidak bisa temukan ya. Karena tadi itu kita nggak boleh menyamakan ya keadilan Allah dengan keadilan manusia. Kita tidak boleh menggunakan nalar manusia untuk mengukur dalam tanda kutip nalar Allah, karena memang berbeda, nggak bisa Pak ya. Ya. Nah, maka ini sebenarnya ajaran ketika misalnya wa idza maridtu fahuwa yashfin. Nabi Ibrahim misalnya ketika mengatakan saya sakit, sakit itu dinisbatkan kepada Nabi Ibrahim. Tapi ketika berkaitan dengan siapa yang menyembuhkan, disandarkan kepada Allah, fahuwa, maka Allah yang menyembuhkan. Tapi kalau kita bicara hakikat, sebenarnya yang membuat sakit itu siapa Pak? Apakah Nabi Ibrahim? Tidak juga, ya kan? Tapi kemudian ditanya lagi, ini memang berat. Ini pelajaran ilmu kalam, filsafat yang sampai sekarang saya nggak ketemu jawabannya. Tapi tetap dibahas berkali-kali terus ya.
Kalau memang kemudian sakit itu dinisbatkan kepada Nabi Ibrahim, apakah Nabi Ibrahim itu bisa membuat sakit? Penyakit itu kan yang menciptakan juga Allah. Hakikatnya sebenarnya Allah. Tetapi dalam konteks ini bahwa penyakit itu muncul karena apa? Karena keteledoran kita. Penyakit itu datang karena kita tidak menjaga kesehatan. Apalagi kaitannya dengan etika. Allah saja ketika menyebutkan hal-hal yang buruk tidak pernah dinisbatkan kepadanya. Tapi begitu hal-hal yang buruk dinisbatkan kepada makhluk, yang baik itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagaimana cara pandang kita ya kita memandang sebagai manusia, Pak. Sebagai manusia tadi saya sampaikan, kalau kita merasa bahwa itu buruk, rubah paradigmanya. Pasti akan ketemu kebaikannya, Nah, kalau memang belum ketemu juga, berarti memang ilmu kita belum sampai. Selesai sampai di situ. Gitu aja, Pak. Nggak usah lanjutin lagi. Tadi yang saya sampaikan pertanyaan-pertanyaan tadi itu nggak nyampe, ya sudah. Nah, karena memang bukan wilayah kita. Jangankan yang ribet-ribet kayak begitu, yang simpel-simpel saja sehari-hari yang bisa kita saksikan, Pak. Apa contohnya? Saya pernah sampaikan, kita ada di mana? Di tubuh kita, nempel, dibawa kemana-mana. Tapi ada nggak satu orang saja sebagai sampelnya yang pernah melihat rohnya sendiri? Pernah nggak? Padahal itu nempel, Pak, kemana-mana dibawa. Yang sederhana saja lah, katakanlah yang nempel setiap hari, setiap waktu. Kita nggak usah bicara yang muluk-muluk yang lain, yang jelas-jelas ada dalam tubuh kita. Kita pun tidak bisa melihatnya, jangankan menelitinya, melihat saja nggak pernah. Nah, yang seperti ini kadang-kadang orang tidak sadar bahwa pengetahuan dan ilmunya sangat kecil dibandingkan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan mencoba-coba untuk menelisik terlalu jauh Dan kadang-kadang mohon maaf, filsafat memang seperti itu. Namanya filsafat kan berpikir radikal sampai ke akar-akarnya. Tapi kadang-kadang juga keblinger terlalu dalam, masuk ke dalam sesuatu yang bukan wilayahnya. Nah, ini yang diminta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam banyak ayat Al-Quran. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu. Dialah yang membuat segala sesuatu dengan sebaik-baiknya. Itu jelas dalam Al-Quran ditegaskan seperti itu. Allah itu pasti berbuat baik. Adapun ada hal yang buruk, bisa jadi karena tadi perspektif kita, paradigma kita yang salah. Yang kedua, bisa jadi karena ilmu kita belum nyampe. Yang ketiga, karena Allah ingin menciptakan keseimbangan di dalam ciptaannya, supaya ada pergerakan, ada dinamika dalam hidup. Kalau tidak, maka tidak ada yang bisa berjalan. Masa semua baik-baik saja, nggak ada yang sakit, terus nanti anak saya nganggur karena saya dokter gitu kan, nggak punya kerjaan. Ada orang kok seneng semua, nggak ada yang gelisah. Nah, ya kan? Terus nanti kerjaan motivator gimana? Kerjaannya ustadz bagaimana? Kerjaannya guru bagaimana? Untuk memberikan nasihat? Nggak ada. Semua orang baik-baik saja, apalagi orang baik semua. Lah terus dakwah nanti gimana? Udah baik semua kok Pak, nganggur aja semuanya. Jadi karena kemudian tadi itu ada yang buruk, ada yang baik, Tapi dalam satu skema besar tadi itu, ini merupakan skenario Allah dalam penciptaan alam semesta, sehingga semuanya bisa berjalan, bergerak sedemikian rupa menuju titik tertentu. Sebagaimana hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lanjutkan. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dan dari kejahatan kegelapan malam pada saat ia gelap gulita. Ghasiqin itu artinya dari kata ghosaqo yang pada mulanya berarti penuh. Malam dipenuhi dengan ghasiq karena apa? Karena kegelapannya memenuhi angkasa. Begitu pula air yang sangat panas dan dingin, yang panas dan dinginnya terasa menyengat seluruh tubuh, itu juga disebut ghasiqin. Sekarang pertanyaannya adalah, mengapa malam itu diminta oleh Allah untuk perlindungan kita darinya, dari kegelapan malam? Saya sudah menyampaikan tadi, mayoritas kejahatan fisik maupun non fisik itu terjadi di malam hari. Mayoritas
keburukan-keburukan yang terjadi kepada manusia itu dilakukan orang di malam hari. Nah, coba maling, kecuali maling yang berdasi Pak ya. Kalau maling yang pakai cungkup itu, pakai sarung apalagi ya, pakai sarung di mukanya itu beroperasinya pasti malam hari ya. Kalau maling yang berdasi biasanya malah hari pertama kerja, hari Senin biasanya gitu ya, hari Senin ya, karena dia ada di kantornya masing-masing ya. Nah, tapi kalau maling yang biasa terjadi itu pasti malam. Orang melakukan perbuatan zina ya, biasanya di malam hari. Orang melakukan perbuatan maksiat, perbuatan kemungkaran ya, dan juga berbuat jahat untuk merugikan pihak-pihak yang lain, itu terjadi di malam hari ya. Maka waktu yang sangat rentan itu ya, diminta oleh Allah kita untuk berlindung ya, dari kejahatan-kejahatan apapun yang kemungkinan terjadi di waktu itu ya. Karena memang malam itulah waktu yang sangat potensial bagi orang-orang jahat untuk melancarkan kegiatan jahatnya ya. Pencuri, perampok, pembunuh, binatang buas, berbisa, serangga dan lain sebagainya, hal-hal yang membahayakan ya. Itu terkadang ada yang rasional, ada yang tidak rasional ya. Silakanlah Bapak dan Ibu cerna sendiri ya. Ya, teman saya itu ada sampai sekarang Pak, kalau dia makan pepaya ya, makanya dia pantangannya makan pepaya. Kalau habis makan pepaya itu perutnya kayak ditusuk-tusuk, nah, tusuk-tusuk Pak, karena dia pernah disantet sama orang, dan santetnya itu tidak akan bisa berjalan kalau dia tidak makan pepaya. Maka dia tahu benar, dan itu sudah periksa berkali-kali Pak ke dokter, nggak ada masalah. Diperiksa secara fisik nggak ada, diagnosa dokter, di ronsen, di apapun itu nggak ada apapun. Tapi ini kata pamannya dia, kamu itu di dalam tubuh kamu nggak bakal bisa hilang. Kok bisa nggak tahu? Pokoknya ini kuat banget. Sudah diusahakan kemana-mana Pak, itu nggak hilang. Maka kamu seumur hidup jangan makan pepaya. Ada misalnya makanan atau apapun yang di situ ada unsur pepayanya, misalnya ya, bukan pepaya beneran yang dalam wujud pepaya itu, dia akan masak tapi sedikit itu, snit itu ya. Pernah dia kelupaan, betul itu Pak, dan itu muntah darah itu, awal-awalnya itu muntah darah, pingsan gitu ya. Begitu diperiksa nggak ada apa-apa. Kiainya istri saya juga meninggalnya itu bertahun-tahun stroke. Padahal orang sehat walafiat tadinya, tiba-tiba kemudian langsung kayak begitu. Diperiksa ke dokter nggak ada sakitnya, ya, semuanya sehat, normal Pak, suhu normal, ini normal, semuanya normal ya. Tapi betul-betul nggak bisa jalan, nggak bisa ngapa-ngapain Pak, sampai meninggal itu ya. Itu kiai besar, alim alama, kena Pak ya. Nah, maka kita ya kita kan nggak tahu juga ya. Perlindungan yang paling efektif kan dari Allah. Dari siapa lagi kalau bukan dari Allah? Wah, itu hafal Quran belum tentu, orang Nabi aja kena kok ya. Wah, itu ahli wirid belum tentu juga ya. Ya, ahli wirid ya, yang ngirim wiridnya lebih kencang lagi bisa jadi ya. Dia bisa jadi orang yang sebenarnya ya punya kemampuan ya, untuk itu ya, tapi jahat gitu ya. Karena begini Pak ya, saya pernah baca di dalam kitab sebuah kitab, lupa namanya itu, bahwa keahlian tertentu, terutama sihir, keahlian termasuk keahlian kesaktian dan sebagainya, itu bisa didapatkan oleh siapapun, bukan hanya orang-orang yang dekat kepada Allah ya. Kesaktian tadi itu ya. Jadi ada yang namanya kesaktian yang datang dari Allah, itu biasanya lewat malaikat, dan ini namanya maunah atau karomah. Nah, itu pasti baik, itu pasti ya. Tapi ada yang namanya kesaktian ya, atau hal-hal yang ajaib yang didapatkan oleh orang-orang yang berlatih dengan keras ya, lahir dan batin ya, sehingga dia misalnya bisa terbang ya. Coba Shaolin Kungfu bisa jadi bisa melayang Pak itu, kalau dia berlatih meringankan tubuh dalam level yang paling tinggi. Mungkin dia bisa memukul orang jarak jauh langsung mental begitu karena tenaga dalam ya. Bisa itu dilakukan ya.
Jadi jangan mempersepsikan bahwa hal-hal seperti itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang baik, yang soleh. Orang-orang yang jahat pun ya itu bisa melakukan itu. Dan biasanya hal-hal seperti itu seringkali terjadi di malam hari. Maka Allah meminta kita untuk berlindung dari malam hari yang gelap gulita. Apabila malam itu di sini dikatakan pada saat gelap gulita. Ya. Pak, kalau pakai listrik terang benderang gimana? Itu bukan bahasanya, itu orang yang memperpanjang sesuatu yang tidak perlu ya. Listrik ada listrik atau tidak ada listrik ya, sama saja ya. Namanya malam ya, itu adalah waktu yang sangat rentan bagi siapapun untuk berlindung dari Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan yang ada. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan. Baik ya, kita tutup dengan doa. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammad walhamdulillah alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma, farqna ma'adada farqan ma'suma, wa la taj'al fina wa la minna shaqiyyan wa la mahruma. Allahumma arzuqna 'ilman nafi'an, qalban khashi'an, wa lisanan zakiran, yaqinan sadiqan, wa rizqan wasi'an mubarakan, wa 'amalan salihan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa', min 'ilmin la tadfa', min nafsin la tashba', wa min du'a'in la yusma'. اللهم استجب دعاءنا واشف مرضانا وارحم موتانا لا تخيب فيك رجاءنا واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين اللهم اغفر لقوم الطريق السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.